Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifa Azrisa Sabila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah video tutorial praktek penjelasan mengenai tentang store prosedur dan function prosedur dari PL/SQL. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan PHPMyAdmin, dan untuk penjelasan lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai tentang apa itu store prosedur dan function prosedur. Store prosedur dan function prosedur di MySQL adalah blok kode SQL yang disimpan di dalam database dan dapat dijalankan berulang kali. Store prosedur digunakan untuk menjalankan serangkaian perintah SQL secara otomatis, misalnya untuk menambahkan data atau melakukan update data dalam satu kali eksekusi. Sedangkan untuk store function, fungsinya itu hampir sama dengan prosedur, tetapi dia selalu mengembalikan nilai dan biasanya digunakan untuk penghitungan atau pemrosesan data. Penggunaan store function dan juga store prosedur sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan modularitas dalam pengelolaan database. Dan berikut merupakan contoh studi kasus ataupun tugas yang akan kita lakukan, di mana pada studi kasus nanti kita akan membuat sebuah database perpustakaan, di mana database tersebut terdiri dari 3 tabel, yaitu ada tabel buku, anggota, dan juga peminjaman. Dan untuk store prosedur dan store function yang akan kita buat adalah sebagai berikut. Pada store prosedur nantinya kita akan melakukan jumlah buku, peminjaman buku, serta pengembalian buku. Sedangkan store function kita akan melakukan penjumlahan total buku yang ada di perpustakaan tersebut, peminjaman anggota ataupun peminjaman buku yang dilakukan oleh anggota, serta jumlah buku per pengarangnya. Untuk pengerjaan tugas kali ini, saya akan menggunakan PHPMyAdmin. Pada langkah pertama, kita bisa membuka PHPMyAdmin pada komputer masing-masing. Kemudian di sini kita akan membuat database baru, di mana untuk pembuatan database ini, seperti dalam studi kasus tadi, kita akan membuat database dengan nama perpustakaan. Kemudian kita lakukan pembuatan tabel. Untuk tabel pertama di sini kita buat buku, jumlah kolomnya 4. Kemudian kita klik buat. Kemudian di sini kita buat kolom apa saja yang ada dalam tabel buku tersebut. Di sini kita buat ID buku, judul, penulis, jumlah, kemudian panjang dari tipe data dan juga panjangnya. Di sini untuk ID buku tipe datanya integer, panjangnya itu cukup 10. Kemudian untuk judul buku kita ambil tipe datanya varchar, panjangnya 100. Dan untuk penulis kita buat juga varchar, panjangnya 100. Kemudian untuk jumlah, untuk jumlah tipe datanya tetap dengan panjangnya itu 20. Kemudian di sini kita aktifkan auto increment, di mana kita buat primary key-nya itu ada di ID buku. Setelah itu kita tinggal klik simpan, dan tabel tersebut berhasil dibuat. Kita lakukan pembuatan tabel kedua. Di sini kita akan membuat tabel anggota, di mana tabel anggota nanti di sini kita buat ID anggota, nama, dan juga email. Kemudian untuk panjangnya di sini kita buat 10, namanya kita buat 100, dan email kita buat 100. Jangan lupa memasang auto increment di bagian auto increment dan primary key di bagian ID anggota. Kemudian untuk email kita buat itu indeksnya unique. Oke, sudah. Selanjutnya kita lakukan pembuatan tabel peminjaman, di mana pada proses peminjaman ataupun tabel peminjaman nantinya akan lakukan record kegiatan yang dilakukan atau histori peminjaman dari buku-buku yang ada. Jadi di sini untuk peminjaman kita buat kolomnya itu ada ID peminjaman, ID buku, ID anggota, status, tanggal peminjaman, dan juga tanggal pengembalian. Untuk tipe datanya sendiri, ID peminjaman, ID buku, dan anggota itu tetap di integer. Untuk panjangnya kita buat 10. Sedangkan untuk status peminjaman itu kita buat enum, di mana nanti pilihannya itu ada 2. Yang nggak kita pakai ini kita hapus aja ya, kita strip-stripkan aja. Kemudian di enum ini kita buat ada yang untuk statusnya itu pinjam dan juga kembali. Pinjam untuk peminjaman, kembali untuk pengembalian. Oke, untuk tanggal peminjaman di sini kita buat tipenya itu timestamp aja. Timestamp di sini kita buat biar timestamp itu terisi otomatis saat peminjaman, kita buat silent timestamp.
Kemudian untuk tanggal kembali kita buat timestamp juga, tapi di sini kita buat isinya 0, day itu boleh kosong. Ternilai kita buat 0. Kemudian untuk auto increment di ID peminjaman kita aktifkan. Dari sini kita klik simpan. Oke, di sini kita tambahkan juga foreign key. Kita klik tampilkan hubungan atau relation. Di sini untuk foreign key-nya kita buat di buku itu terletak pada ID buku, sedangkan untuk anggota itu terletak di ID anggota. Untuk on delete on update-nya kita buat aja no action. Oke, dari sini untuk tabel peminjaman juga berhasil kita buat. Dari sini kita lanjut ke proses penginputan data. Pertama kita akan melakukan proses penginputan data pada tabel anggota. Di sini kita cukup klik tabel anggota, kemudian kita klik tambahkan data atau insert. Oh ya, bentar. Di sini kita ada sedikit kesalahan, namanya kita buat tipenya integer ya. Harusnya nama itu varchar atau enggak string. Jadi di sini kita ganti. Kita buka structure lagi. Kita klik yang bagian ubah. Setelah ubah, di sini kita ubah tipe data nama dari int jadi varchar. Panjangnya tetap 100. Kemudian kita klik simpan. Oke, dari sini kita lakukan penambahan data kembali. Kita buat namanya terserah kawan-kawan yang buat apa. Di sini kita buat nama dan emailnya saja ya. Untuk ID itu kita tidak perlu isi karena kita menggunakan auto increment. Jadi ketika data diinputkan nanti, ID-nya tersebut akan menyesuaikan sesuai dengan hitungan berikutnya gitu. Kemudian kita isi namanya urutan terserah, nama dan email yang terserah. Kemudian kita klik kirim. Dari sini nanti data tersebut akan ditampilkan. Kawan-kawan bisa lihat ID anggota tadi kan kita tidak isi, tapi di sini nanti akan langsung terisi secara otomatis karena kita menggunakan auto increment. Kemudian namanya juga nanti sesuai dengan nama yang kita isi dan juga emailnya. Oke, untuk tabel anggota ini sudah selesai. Kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu tabel buku. Kita buat judul bukunya, penulis, misalkan sini judul buku Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata, jumlahnya di sini kita buat misalnya 10. Kemudian kita lakukan untuk ID buku sama kita kosongkan aja. Judul buku kita tulis lagi. Di sini aku skip aja ya, skip untuk pengisian nama. Judul buku diisi terserah, sama jumlah itu terserah kita ingin berapa. Kemudian kalau sudah selesai, kita tinggal klik kirim. Dan dari sini akan muncul tanda checklist, data berhasil diinputkan. Kita klik jelajahi untuk melihat data yang telah kita inputkan. Di sini 10 data atau 10 ID buku berhasil diinputkan, di mana jumlah bukunya juga ada. Untuk Laskar Pelangi itu ada jumlahnya 10 buku, 5 negara itu ada 5 buku, dan lain sebagainya. Oke, dari sini kita akan mulai langsung ke bagian materi kita, yaitu pembuatan store prosedur. Untuk pembuatan store prosedur, langkah yang dapat kita lakukan yaitu pertama di sini kita kembali ke tabel perpustakaan. Kita klik tabel perpustakaan terlebih dahulu, kemudian kita klik yang tulisannya rutin ini, kemudian kita create new routine. Kita pilih prosedur atau function, kita klik prosedur. Rutin yang kita buat di sini, nama prosedur yang ingin kita buat, misalkan di sini update jumlah buku. Di update jumlah buku ini kita nanti akan menghitung jika bukunya habis kita akan melakukan pembelian buku, jika buku dipinjam kita akan melakukan pengurangan buku. Jadi tibanya kalau kita melakukan pembelian buku, bukunya akan ditambah. Jika pembeliannya kita peminjaman, berarti bukunya dikurangkan. Jadi di sini untuk inputan kita buat ID buku, jumlah sama aksi. Aksi nanti ada enum, beli sama pinjam. Kemudian kita masukkan codingannya. Codingan itu nggak terlalu panjang. Jadi di sini kita gunakan, kita masukkan instruksi begin. Untuk logika, if P aksi, jika P aksi beli, jika nanti usernya memilih inputan beli, update buku,
kita set jumlahnya tersebut. Kalau beli tadi kan jumlah, jadi jumlah sama dengan jumlah ditambah parameter jumlah, where ID buku sama dengan parameter ID buku. Else if, jika dia pinjam, berarti set jumlah tersebut jumlah sama dengan jumlah dikurang P jumlah. Kalau beli tambah, kalau pinjam kurang. Jadi where ID buku sama dengan P ID buku, N jumlah besar sama P jumlah titik 2. Kemudian tutup N if, enter N. Oke, dari sini prosedur untuk update jumlah buku telah berhasil kita buat. Oke, di sini jangan lupa juga ya, di bagian akses data SQL-nya kita buat contains SQL. Kemudian baru kita klik kirim dan prosedur pun berhasil dibuat. Lalu bagaimana untuk proses penjalanan prosedur ini? Untuk proses penjalanan tersebut dapat kita lakukan dengan sangat mudah. Misalkan di sini kita ingin menambahkan atau ingin membeli buku lagi, karena di sini kan buku pulang itu cuma 3 biji. Jadi di sini untuk pengaktifan dan penambahan bukunya tersebut, kita cukup klik prosedur yang kita ambil tadi, kemudian kita klik execute atau eksekusi. Kemudian di sini kita masukkan ID buku berapa yang ingin kita lakukan penambahan atau pengurangan. Di sini kita tadi kan buku tersebut cuma 3, jadi kita ingin melakukan penambahan. Nah, di sini kita pilih ID buku 5. Jumlahnya itu ingin kita tambah berapa? Misalkan di sini kita tambah 10. Kemudian untuk aksinya tersebut kita lakukan pembelian agar terjadi penambahan bukunya ya. Oke, beli. Kemudian kita klik kirim. Oke, dari sini akan muncul instruksi query berhasil dieksekusi. Untuk pengecekannya, apa benar seharusnya data yang kita tambahkan tersebut, kan tadi bukunya cuma 3. Setelah kita lakukan penambahan 10, aturannya buku tersebut telah berjumlah 13. Jadi untuk pengecekan kita klik tabel buku. Di sini kita lihat di ID kelima yang buku pulang tersebut dan sebelumnya 3 sekarang sudah berjumlah menjadi 13 buku. Oke, dari sini prosedur tersebut telah berhasil dieksekusi. Misalnya kan kita ingin melakukan pengurangan, kita dapat lakukan hal yang sama. Kita pilih ID bukunya, misalnya ini kita gunakan ID buku Laskar Pelangi. Laskar Pelangi jumlahnya sebelumnya 15 kan, kita lakukan penjumlahan 3, kemudian kita pinjam harusnya bukunya berkurang. Sini jadinya 15 dikurang 3 jadinya 12. Oke, kita lanjut ke pembuatan prosedur kedua, yaitu di mana prosedur kedua kita akan mengupgrade tabel peminjaman, di mana nantinya jika peminjaman tersebut akan tercatat ya, siapa yang meminjam, ID-nya berapa, waktunya kapan. Di sini kita create new routine lagi. Kita buat di sini nama prosedurnya. Untuk nama prosedur di sini kita buat pinjam buku. Untuk arahnya tetap in, karena kita nanti akan memasukkan inputan dan data dieksekusi langsung. Jadi di sini parameternya itu ada ID buku, ID anggota. Untuk jenis tipe datanya kita samakan dengan sebelumnya, di mana untuk ID buku, ID anggota itu sama-sama integer. Panjang data ID buku itu 10, untuk ID anggota juga 10. Kemudian kita baru lakukan pembuatan logika, begin. Pengeksekusiannya itu declare stock in titik 2 select jumlah into stock from buku where ID buku sama dengan P ID buku. If stock, jika stok tersebut lebih dari 0, insert into peminjaman ID buku. Di sini kita masukkan datanya tersebut, ID buku, ID peminjaman, status. Jika dia dilakukan peminjaman, maka kita update prosedur yang peminjaman sebelumnya tersebut. Kita update jumlah prosedurnya. Kita gunakan prosedur yang sebelumnya ya. Jadi call update jumlah buku, prosedur sebelumnya P ID buku. Karena kita melakukan peminjaman, berarti bukunya berkurang 1. Jadi P ID buku, 1, bukunya berkurang 1, instruksinya pinjam titik 2 else. Untuk else-nya kita buat jika bukunya tersebut tidak tersedia ya. Jadi kita bikin else signal SQL stat 45.000 set message text mohon maaf buku yang Anda cari sedang tidak tersedia. Kemudian kita tutup if and if enter n. Oke, kemudian kita klik kirim. Oke, dari sini prosedur kedua yang kita buat telah selesai dilakukan.
Kemudian bagaimana untuk menjalankannya? Untuk proses menjalankannya itu sama seperti sebelumnya. Kita cukup masukkan ID anggotanya berapa, kemudian ID buku yang ingin dipinjam itu berapa. Misalkan di sini kita ingin meminjam buku Negara 5 Menara ini ya. Buku yang ID 2 Negara 5 Menara karangan Ahmad Faudi. Di sini kan jumlahnya sebelumnya 5. Kita lakukan prosedur peminjaman. Kita masukkan misalkan buku yang ingin kita masukkan tadi kan ID-nya 5 Menara, ID-nya 2. ID anggota kita masukkan misalkan anggota yang meminjam itu si Dodi, anggota ID-nya itu ID 1. Kita klik kirim. Oke, query berhasil eksekusi. Di sini kita lakukan pengecekan. Di buku yang sebelumnya itu 5. Setelah kita lakukan peminjaman, sekarang tinggal 4. Buku yang karena dipinjam itu jadinya kurang. Kemudian terjadi record di peminjaman. Oke, di sini akan tercatat ID peminjam itu 1, di mana buku yang dipinjam itu buku ID 2, 5 Menara, di mana yang meminjam itu si Dodi dengan ID 5, statusnya tersebut peminjaman, tanggal peminjamannya tercatat secara otomatis karena kita menggunakan suren timestamp tadi. Kemudian untuk tanggal pengembalian 0 karena buku tersebut belum dikembalikan. Oke. Kemudian kita coba lakukan peminjaman yang berikutnya. Misalkan kita ingin melakukan peminjaman untuk buku pada Laskar Pelangi, jadinya ID 1. Kemudian yang meminjam itu anggota yang kedua. Kita refresh lagi. Di sini juga akan otomatis muncul. Yang meminjam buku 1 itu adalah anggota yang kedua. Statusnya peminjaman, pengembaliannya juga 0. Di sini kita dapat lihat kan fungsi dari start procedure tersebut, di mana kita cukup membuatnya sekali, namun kita bisa menggunakannya tersebut berkali-kali. Kemudian kita akan coba lakukan pengembalian lagi. Kita buat start procedure untuk pengembalian. Jadi di sini kita buat aja. Kita klik new routine lagi. Guys, setelah kita klik new routine, kita tulis lagi nama prosedur yang ingin kita buat itu apa. Misalkan sini kembalikan buku, jenisnya kita buat prosedur in PID peminjaman, jadi nanti kita tinggal masukkan ID peminjamannya berapa, kemudian nanti buku tersebut akan otomatis terkembalikan. Jadi sini kita buat logikanya begin declare PID buku, itu tipe datanya in, declare suren status, enum itu ada peminjaman, pinjam dan kembalikan. Kemudian untuk select ada ID buku, status info, PID buku, suren status from peminjaman, where ID peminjaman sama dengan PID peminjaman, if suren status sama dengan pinjam, then jika status bukunya tersebut pinjam, kemudian update data peminjaman tersebut menjadi kita set tanggal kembali sama dengan now. Jadi kita bikin tanggal kembali itu sama dengan tanggal now, tanggal sekarang, tanggal saat ini atau waktu saat ini. Kemudian statusnya tersebut kita ubah dari yang sebelumnya pinjam menjadi kembali. Kemudian where ID peminjaman, PID peminjaman, kita panggil prosedur yang sebelumnya, yaitu update jumlah buku. Jika buku dikembalikan berarti kan bukunya ditambah. Jadi kita buat call update jumlah buku, PID buku, 1, kita buat beli agar dia nanti tuh buku yang tersebut bertambah 1. Jadi kalau tadi peminjaman kan kurang 1, kalau pembelian berarti kalau pengembalian berarti tambah 1. Kalau di update buku tadi kan kita pakainya biar penambahan itu beli, jadi sini kita pakai beli walaupun dia nggak beli kan, dia pengembalian, tapi sini kita bikin beli. Else signal SQL step 45.000 set message jika buku yang tersebut udah dikembalikan, terus nanti dia mau coba mengembalikan lagi. Jadi nanti kita bikin biar nggak double, buku yang Anda pinjam telah dikembalikan sebelumnya. Kemudian tutup and if end. Oke, dari sini kita klik kirim. Oh, ada error di sini. Oh, kita ada kurang tanda petiknya 1. Kita tambahkan aja tanda petik sesudah ini, yang where ID peminjaman sama dengan PID peminjaman. Di sini kita tambah tanda kutip 1. Kemudian kita coba kirim lagi.
Oke, prosedur berhasil dibuat. Kemudian bagaimana cara pemrosesannya atau pengeksekusiannya? Oke, itu cara pengeksekusiannya itu murah. Di sini kan kita lihat ID peminjamannya itu ada 1, 2, sama 3. Jadi kita klik prosedur yang udah kita bikin tadi, klik execute di bagian kembalikan buku. Kemudian kita masukkan, kita ingin mengembalikan buku ID keberapa. Misalkan kita ingin mengembalikan ID 1. Oke, query berhasil dieksekusi. Kita refresh lagi. Tanggal yang sebelumnya, tanggal kembalinya itu 0 setelah kita membuat store prosedur kembali tadi dan kita mengembalikan berdasarkan ID transaksi peminjaman tersebut, tanggal tersebut berhasil otomatis terisi. Tanggal kembali secara timestamp. Jadi jika kalau kita ingin melakukan peminjaman, kita cukup klik prosedur peminjaman, masukkan ID peminjamannya, ID bukunya, ID anggota kita berapa. Sedangkan untuk pengembalian kita cukup memasukkan ID peminjaman kita tersebut, dan data tersebut akan tercatat di bagian tabel peminjaman. Kalau tabel dan statusnya nanti juga akan berubah. Jika datanya tersebut telah dikembalikan, status tersebut akan menjadi kembali, buku tersebut statusnya kembali. Tapi kalau dia belum dikembalikan, statusnya tersebut menjadi pinjam dan tanggal kembali tersebut masih berisi 0. Berikutnya kita lihat pembuatan function. Bagaimana cara pembuatan function? Untuk proses pembuatan function yang dapat kita lakukan itu murah aja. Kita klik perpustakaan, kita klik rutin tadi, kita klik lagi new rutin. Kemudian di bagian namanya itu kita buat stok buku perpustakaan. Kita ubah jenisnya tadi dari prosedur jadi function. Kemudian karena dia stok buku perpustakaan, kita kan tidak membutuhkan parameter. Jadi sini kita parameter kita hapus saja. Jumlah itu nanti, jumlah hasilnya itu kita mau dalam tipe data in, panjangnya kita buat aja 11. Kemudian kita masukkan logikanya begin. Untuk penjumlahan kita akan menggunakan sum. Jadi begin declare total in, select sum jumlah into total from buku return total n. Oke, kemudian kita klik kirim dan function yang kita buat pun berhasil dilakukan. Di sini ada fungsi. Kita tinggal di bawah perpustakaan itu kan ada fungsi, kita klik bagian fungsi. Cara pengeksekusiannya kita cukup klik tulisan eksekusi atau execute yang di bagian stok buku perpustakaan dan data akan ditampilkan, di mana stok buku perpustakaan tersedia itu adalah 91 buku. Jadi semua buku yang tersimpan di perpustakaan kita tadi itu setelah dijumlahkan judul buku sama jumlah tersebut itu ada 91 buku. Kemudian kita lanjut ke function kedua, yaitu bagaimana cara menjumlahkan buku berdasarkan pengarangnya aja. Jadi kalau yang namanya Andrea Hirata nanti jumlah bukunya berapa, Terelie jumlah bukunya berapa, dan lainnya itu berapa. Jadi cara menjumlahkannya itu kita klik fungsi lagi, kita klik create new routine, kemudian kita buat nama rutinnya lagi. Ini kan buku berdasarkan penulis, jadi kita bikin stok penulis buku. Jenisnya kita ubah dari function ke prosedur. Kemudian parameter inputan kita nanti masukin, user bisa masukin nama judul pengarang, nanti total bukunya keluar ya. Jadi kita bikin P penulis, parameternya itu ada penulis, tipe datanya varchar, panjangnya 100, kemudian hasilnya itu kita ingin dalam bentuk integer, panjangnya 11. Kita bikin logikanya begin declare total in, sama kayak tadi kan kita cari total, jadi tipe datanya in, select sum jumlah into total from buku, kita pakai where. Di situ tadi kan di tabelnya kita dapat lihat penulisnya tersebut namanya itu bergabung antara huruf besar dan huruf kecil. Jadi agar mesin pencarian kita tersebut lebih sensitif, kita gunakan lower buka kurung penulis sama dengan lower buka kurung P penulis, parameter penulis return total n. Kemudian di sini kita tinggal klik kirim dan function yang kita buat itu pun berhasil dieksekusi ataupun dibuat. Misalkan kita ingin mencari berapa sih jumlah buku dari pengarang Andrea Hirata. Jadi kita klik execute, kemudian kita masukkan namanya.
Sini Andrea Hirata. Kita klik kirim. Jadi nanti stok penulis buku Andrea Hirata masih ada 14 buku lagi. Kalau kita ingin mencari buku karangan siapa nih yang banyak? Terelie. Kita klik execute aja. Kita klik Terelie, kirim. Oke, jumlah semua buku karangan Terelie di dalam perpustakaan yang kita buat itu ada 26 buku. Kemudian kita akan coba melakukan function penjumlahan buku yang dipinjam tersebut berdasarkan anggotanya. Jadi misalkan anggota dengan ID 2 itu dia minjam buku berapa banyak, anggota ID 1 minjam buku berapa banyak. Jadi situ kita bisa hitung menggunakan function store. Kita klik lagi fungsi, kita klik new routine. Di sini kita masukin lagi judulnya, nama rutinnya kita bikin aja total pinjaman buku. Jenisnya kita buat function, kemudian function tersebut peminjaman berdasarkan ID anggota. Mereka minjam berapa buku gitu kan. Misal si Dodi dia minjam 5 buku. Jadi kita bikin P, parameternya itu ada pada ID anggota, jenisnya integer, panjangnya 10. Total itu nanti kita itu kan dalam jumlah kan. Jadi nanti jenis hasilnya itu kita bikin integer, panjangnya 11. Kemudian baru kita klik begin, declare total in select count. Count itu kan penjumlahan, into total from peminjaman, where ID anggota sama dengan P ID anggota, and status titik 2 pinjam. Jadi kita menghitung jumlah dengan status peminjaman dengan ID yang anggota yang sama. Jadi return total M. Oke. Kemudian dari sini kita klik kirim. Setelah kita klik kirim, oke, function berhasil dieksekusi. Cara untuk execute-nya itu kita cukup mengklik execute atau eksekusi, kemudian kita masukkan ID anggota yang meminjam. Kita ingin masukkan ID berapa, bebas. Misalnya kita ingin tengok anggota dengan ID 1 dia minjam berapa buku. ID 1 di sini minjam 1 buku. Kalau ID 3 dia minjam, dia tidak melakukan peminjaman buku. Kemudian kalau kita coba ID 2 dia minjam berapa buku. Oke, ID 2 meminjam 4 buku. Baik, mungkin sekian saja video praktek tutorial dari saya, yaitu penggunaan store prosedur dan store function menggunakan PHP MyAdmin. Salah dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.